Di Probolinggo ada sejumlah masjid yang menarik dari aspek cerita pendirinya atau arsitekturnya. Salah satunya adalah Masjid Tiban Darussalam yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 53, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Masjid Tiban terletak di sisi utara Jalan Nasional jurusan Surabaya, Bali. Lokasi Masjid Tiban dihimpit sawah sisi utara dan timur, lalu di sisi barat ada rumah warga. Beni Hidayat, anggota Takmir Masjid Tiban, merupakan keturunan dari pendiri Masjid Tiban Darussalam. Saat ditemui pada Rabu 6 April 2022, Beni menuturkan bahwa dulu banyak sekali simpang siur riwayat berdirinya Masjid Tiban. Akhirnya, ia melakukan meditasi untuk menelusuri kebenaran cerita berdirinya Masjid Tiban. Beni menceritakan ada 2 orang santri yang mendirikan Masjid Tiban. Mulanya bukan disebut masjid, namun surau, karena kondisi bangunan yang tidak besar. 2 santri tersebut namanya Mbah Bujuk Pandan Songo atau Rahmat dan Mbah Bujuk Laut. Keduanya merupakan santri dari Syekh Maulana Ishak dan putranya Sunan Giri. Beni memperkirakan di tahun 1400 Masehi atau sekitar 600 tahun silam Masjid Tiban sudah berdiri. Dalam sejarahnya, Syekh Maulana Ishak melakukan napak tilas dari Surabaya ke Blambangan atau sekarang bernama Banyuwangi. Syekh Maulana Ishak mengunjungi putri Blambangan untuk menyembuhkan penyakitnya. Ada sayembara barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit putri Blambangan, jika ia laki-laki maka akan dijadikan suami untuk putri Blambangan. Ternyata, Syekh Maulana Ishak mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Akhirnya ia menikah dengan putri Blambangan dan dikaruniai seorang putra yakni Sunan Giri. Sunan Giri mendapat wasiat dari ayahnya untuk membangun surau di lokasi tempat Syekh Maulana Ishak singgah saat melakukan perjalanan ke Banyuwangi, salah satunya di Kota Probolinggo, tempat Masjid Tiban berdiri. Sunan Giri menyuruh kedua santrinya itu, ajaibnya, kedua santri itu mampu mendirikan pilar yang sekarang menjadi penopang di bangunan pertama masjid. Ada 4 pilar di Masjid Tiban. Beni mengatakan pilar-pilar tersebut diangkut dari Madura, padahal zaman dulu belum adanya kendaraan angkut barang berat. Beni berpikir mungkin hal itu yang menjadikan masjid ini disebut Tiban atau Ketiban, atau berdiri secara tiba-tiba. Namun Beni sangat menyayangkan tidak ada bukti atau prasasti yang menjelaskan tahun berdirinya Masjid Tiban. Hanya penanda pohon kemuning yang sudah tidak ada. Kini yang tersisa tinggal batu sepatu dan sumur. Batu sepatu tersebut diyakini sebagai tempat duduknya Syekh Maulana Ishak untuk berwirid. Ada lubang di batu tersebut yang pas ketika diduduki oleh seseorang. Sedangkan sumurnya dipercaya sebagai sumur pembawa berkah. Hingga saat ini banyak masyarakat yang meminumnya atau melempar koin dan bunga. Namun hal itu dilarang oleh Beni. Koin dan bunga bisa menyebabkan berkurangnya kualitas air. Dulu ini kan petilasannya Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak itu perjalanan dari Surabaya ke Blambangan ya, kalau dulu Blambangan, sekarang Banyuwangi. Dulu kan ada putri Banyuwangi, siapa tuh namanya? Putri Bupati Blambangan itu sakit. Terus disayembarakan siapa yang bisa menyembuhkan. Katanya kalau laki-laki mau dijadikan istrinya. Kebetulan Syekh Maulana Ishak itu yang menyembuhkan, tentunya ya atas izin Allah. Lah perjalanan dari Surabaya ke Blambangan menemui istrinya itu akhirnya sering transit, salah satunya di sini, di daerah Pantura, termasuk di Cakon, termasuk di Buli. Lah dari perkawinan sama putri Blambangan itu membuahkan keturunan namanya Jaka Samudra atau Raden Paku. Nah kelak Raden Paku atau Jaka Samudra ini jadi Sunan Giri. Nah dari Sunan Giri inilah mungkin si Syekh Maulana Ishak berwasiat dari tempat-tempat yang dia singgahi disuruh bikin surau kan kecil. Sekarang ini jadi berarti karena kita berbesar. Nah dulu berwasiat ditandai oleh
pohon kemuning sama batu, nggak ada di belakang. Pohon kemuningnya mati. Lalu diutuslah 2 orang, mungkin santrinya. Dulu kan ada pondok ya, punya santri lah. Ada siapa? Sunan Giri. Orang Madura. Nah, yang orang Madura ini makamnya dari belakang. Yang itu yang saya kirakan. Konon katanya kayu ini dinaiki berdua Kak berarti. Namanya orang dulu kan nama samaran, bukan nama asli. Julukan-julukan gitu Pak. Nah, orang Jawa begitu, seperti Haji Soko itu kan nama samaran. Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan nama samaran. Jadi orang dua ini namanya itu Mbah Pandang Songo sama Mbah Bujuk Laut, karena Madura itu bujuk itu biasanya tokoh yang dimakamkan. Kalau yang saya tirakati Mbah Pandang Songo, nama aslinya Rahmat dia ngakunya gitu. Terus dia naikin berdua karena Soko gurunya itu besar, dulu udah ada alat berat. Mungkin pakai magic atau apa saya nggak tahu, tiba-tiba mungkin berdirinya itu dikatakan tiban karena berdua. Nggak mungkin kekuatan manusia orang 10 nggak bisa, karena Soko gurunya nggak besar. Nah, mungkin dari situ dikatakan tiban. Beni menuturkan sekitar tahun 1980-an pernah ada rencana dibangunnya madrasah atau TPQ di sekitar Masjid Tiban. Namun, usaha itu tak pernah tercapai. Jadi, kegiatan di Masjid Tiban hanya dipakai untuk sholat dan khataman Al-Quran. Jamaahnya pun jarang dari masyarakat sekitar masjid. Beni akhirnya menyimpulkan Masjid Tiban mungkin hanya untuk persinggahan musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh. Ia melihat banyak sekali tamu yang berkunjung ke masjid hanya untuk singgah melaksanakan ibadah sholat. Beni berharap jika pemerintah ingin menjadikan masjid sebagai ikon untuk kota Probolinggo, ia sangat terbuka untuk diajak diskusi, karena selama ini ia hanya bisa menunggu. Ada pembicaraan namun tak ada realisasi. Masjid ini mulai dulu mau dibikin apa, tidak pernah jadi. Maksudnya Pak? Mau dibikin pondok TPQ tidak pernah jadi. Kayaknya karakter masjid ini. Masjid sinian untuk tamu, serambi. Yang datang-datang orang pendatang, bukan orang sini. Orang sini ini jarang, orang jamaah aja. Hampir nggak pernah. Paling Ramadan, Jumatan sama hari raya. Semuanya orang datang. Ada 2-3 orang sini, tapi orang pendatang beristri orang sini. Tapi orang kalau kelahiran sini belum ada yang tiap 5 waktu sholat jamaah. Anehnya di sini. Mungkin karakter. Jadi ya masjid ini memang untuk tamu. Boleh dikatakan serambi lah. Serambinya Probolinggo mungkin. Karena ini masjid tertua. Probolinggo. Okay. Tapi pernah Pak dari pemerintah mungkin ini dijadikan wisata religi? Enggak. Ada sih, ada, tapi ya mungkin hanya ngomong-ngomong gitu saja, nggak pernah terrealisasi. Harapan kita ya kita kembalikan saja ke fungsi masjid. Saya tidak mau rame atau apa, ya bagaimana lah. Kita ikuti aturan main pemerintah saja. Mau diapakan? Monggo kalau ada kegiatan malah dari Tribun di sini. Ya, manakib terus hall. Kalau masyarakat sini tidak ada. Karena pernah dulu mau dijadikan saman, hadra, nggak pernah jadi. Hilang gitu. Bapak sudah tahu, nggak jadi. Omong toh. Agung Baskoro, anaknya Beni yang sehari-harinya tinggal di masjid, juga turut menceritakan konsep bangunan atau arsitektur Masjid Tiban. Agung yang lebih dulu ditemui Tada Today TV pada 4 April 2022 mengatakan arsitektur Masjid Tiban terlihat seperti menggabungkan unsur Jawa dan Cina. Ia mencontohkan adanya pilar kayu dan kusen dari kayu yang terlihat seperti bangunan Cina. Menurut Agung, Masjid Tiban terhitung 2 kali mengalami perbaikan, tetapi hanya meliputi tindakan pengecatan dan penggantian genteng yang sudah pecah. Sampai saat ini Masjid Tiban Darussalam buka 24 jam,
Menurut Agung, selepas sholat Isya atau sholat tarawih, gerbang utama samping masjid ditutup. Masyarakat bisa masuk melalui gerbang depan masjid dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah tempat Agung berjaga. Itu agar kendaraan terhindar dari pencurian. Kalau lihat kondisi bangunannya model-model Cina Jawa Cina. Karena dulu itu di atas lafaz Allah itu tidak ada. Dulu itu kan seperti salib arah mata angin. Karena mungkin takut ada omongan yang dari masyarakat, itu ditambahin lafaz. Dulu dah ada, dulu lafaz. Kok lafaz sih? Kayak tanda salib, cuman itu bukan tanda salib, arah mata angin menunjukkan ke barat. Nah, mungkin takut jadi omongan orang-orang sini, akhirnya ditambahin. Oke. Terus tahun berapa pernah dibangun, direkonstruksi? Yang lama dan yang baru. Ya boleh yang lama, yang baru. Kalau yang lama kurang tahu pasti, cuman kalau lihat dari konstruksi bangunannya ya sekitar tahun 14-an. Antara 14 sama 17 abad ke situ. Pernah direnovasi? Renovasi Berapa cuma kali? ini cat tok aja, paling kayu-kayunya. Terus kayu-kayu biasanya yang direnovasi itu kayu-kayu genteng, kayu reng. Terus cat. Yang lama itu sebetulnya cuma kotak antara dari pengimaman ini masih baru. Yang lama tuh ya ada paling sekitar kecil masjidnya itu kecil. Cuman rumornya katanya dulu walaupun orang sebanyak apapun ya masuk aja. Ini namanya cerita. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.